Wakil Ketua Umum 1 organisasi Pro Gibran ya, yang hari ini kita deklarasikan gabungan dari beberapa organisasi Projo dan lain-lain yang sudah beberapa orang yang sudah pindah ke kita. Jadi Pro Gibran ini terbentuk gabungan dari Termul, Projo dan lain-lainnya mendukung Gibran, yang insya Allah ahunya akan keluar di bulan depan ya. Saya sudah ajukan ahu dan insya Allah kepengurusannya resmi di Dijen Ahu. Dan yang kedua, alhamdulillah setelah kami berjuang selama ini ya, dari awal Roy Suryo, Ridwan CS menghina Pak Jokowi ya, menghina Mas Gibran lalu menyasar ke Pak Prabowo, saya itu sudah beberapa kali membuat YouTube bantahan-bantahan, bahkan dengan kalimat-kalimat yang sebenarnya nggak pantas diucapkan oleh saya sebagai kaum akademisi. Hanya saja saya mengimbangi mereka gitu loh. Saya mengimbangi mereka karena mereka udah keterlaluan banget. Jadi jumlahnya sedikit nih orang, jumlahnya sedikit nggak seberapa orang, dan orangnya itu aja nggak lebih dari 100. Tetapi ini bisa memprovokasi dan mendoktrin atau membrainwash ya, bisa membrainwash masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia tergiring kepada mekanisme disintegrasi, perpecahan bangsa. Kalau ini kita tidak berani suarakan, ini bahaya. Saya selama hampir beberapa bulan ini menyuarakan peperangan alibi atau peperangan opini bersama tim saya ya, untuk melawan opininya Roy Suryo CS. Ini bukan sembarangan. Dimulai dari masalah pagar laut, mereka gugat Pak Jokowi, lalu mereka keluar dari persidangan menunjuk saya. Dia bilang, Firdaus, suatu saat kamu akan bermasalah di KAI, Kongres Advokat Indonesia, tunggu saja. Loh, kenapa masalah dengan saya? Saya nggak ada masalah dengan KAI, saya baik-baik aja, tunggu aja, kamu akan dipermasalahkan di KAI karena kamu telah membela komunis, kata dia. Loh, berarti ini saya ceritakan ada rentetan cerita sampai jatuhnya ke pembekuan saya. Lalu saya diancam diteror, ban mobil saya digembesin, ada 4-5 kali ban mobil saya dihantam, lalu ada beberapa kali mobil saya dibaret, bahkan kaca spionnya dipecahin. Saya udah berapa kali selama saya terus melawan opini mereka. Ini gerakan-gerakan mereka ini gerakan separatis, semi separatis. Kalau kita diamin, ini akan berkembang menjadi pemberontakan di bangsa ini. Makanya dari beberapa orang yang menyuarakan suara seperti saya ini, ada beberapa orang yang mundur karena diancam, nggak tahan. Saya diancam, berapa kali saya diancam. Bahkan pada saat kerusuhan di DPR, rumah saya mau dibakar. Target salah satunya setelah Uya Kuya dan si Roni, rumah saya udah diancam, saya udah di WA. Rumah kamu target selanjutnya. Sampai saya sama istri saya mau fungsikan gitu. Tapi saya bilang udah, kita mati bersama di rumah kalau memang mereka datang. Jadi ini nggak main-main loh. Urusan dengan Roy Suryo ini bukan saya saksi kunci, saya salah satu saksi kunci. Bagaimana perjalanan saling membantah opini, tetapi di belakang itu kita diserang, diancam. Ada beberapa orang, rekan-rekan saya yang berlawanan pendapat dengan Roy Suryo CS, itu tuh diancam, nggak ada yang berani bersuara lagi. Semua nggak ada yang berani bersuara. Tinggal saya dengan Andi Rizwan ya, Andi Raswan. Itu aja kita berdua aja. Jadi kalau kita nggak bersuara ini, selesai, matilah ini, gitu loh. Artinya bersyukur ya, status Roy Suryo ini. Bukan bersyukur. Dan saya juga setelah kabar baru ini, juga bersyukur. Iya. Setelah kabar baru ini, saya alhamdulillah bersyukur ya. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Walaupun saya kemarin sempat ngomel-ngomel sama beliau minta diganti karena beliau lamban menangani kasus Roy Suryo ya. Pak Listio, saya minta maaf Pak Listio Sigit Prabowo. Saya ngomel-ngomel karena buat kepentingan bangsa. Dan hari ini saya berterima kasih sama Bapak. Dan jujur luar biasa. Jujur ya, Kapolri yang sukses mengamankan Indonesia ini hanya Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo. Karena Listio Sigit Prabowo itu menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran, dari berbagai macam dilematis, intrik untuk memecah belah bangsa, khususnya pilpres. Jadi Pak Listio Sigit Prabowo ini banyak jasanya juga. Gitu. Hanya saja kemarin saya ngomel-ngomel itu, saya minta biar diganti dia karena lamban ini udah 7 bulan. Rupanya masih tetap disidik terus. Ya. Nah, hari ini kita kasih luar biasa sekali. Ya. Polisi ini top. Ya. Masih sedikit. Jadi
ini terima kasih saya dan sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian ya, khususnya kepada Pak Listio Sigit Prabowo, Kapolri dan Pak Kapolda Asep Edi ya. Jadi Pak Irjen Pol Asep Edi, saya juga terima kasih banyak karena Bapak udah sangat luar biasa. Bahkan ya bahayanya proses-proses seperti ini, bahayanya melawan Roy Suryo sampai orang ngirim ucapan selamat aja kepada Polda hanya saya sendiri, karangan bunga. Yang lainnya nggak ada yang berani, takut ditandain karena ancaman mereka itu bahaya melalui akun fake. Saya udah cek semuanya akun fake. Yang mendukung Roy Suryo itu semua pakai sistem digital. Tim IT saya udah cek. Jadi alhamdulillahnya setelah saya tadi konferensi pers pagi-pagi ya, siang-siang setelah mengetahui Roy Suryo itu jadi tersangka. Alhamdulillah setelah saya live tadi atau saya masukkan video-video saya di TikTok dan ini, itu semua akun-akun real yang keluar mengucapkan bersyukur. Alhamdulillah Roy Suryo jadi tersangka dan kawan-kawan. Artinya dari 99 orang yang benar-benar mendukung pemerintah, hanya 1% yang mengikuti dukungan pada Roy Suryo, tapi yang 1% ini berani bersuara. Sementara yang 99% ini takut. Nah makanya saya mengajak kawan-kawan mulai sekarang jangan takut melawan mereka. Ayo kita lawan opini mereka, dalil-dalil hukum mereka kita lawan. Karena bahaya kalau nggak begini, Pak. Sebelum kerusuhan di DPR, Pak, grup Roy Suryo, Rocky Gerung dan lain-lainnya itu udah berbicara bubarkan DPR, ganyang DPR dan lain-lain. Itu beberapa kali mereka berbicara. Akhirnya kejadian kan? Rumahnya Mas Haroni, rumahnya Wekuya di Satroni kan? Kejadian. Nah, provokasi simpel dianggap kita, tetapi itu membahayakan, Pak. Ditambah lagi sama akun-akun fake yang di media sosial yang seakan menyudutkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu membahayakan kalau kita nggak lawan. Dan saya beberapa kali diancam, Pak. Tapi saya masa bodoh, fisabilillah. Saya jihad fisabilillah, saya nggak takut sama mereka. Dan saya meminta kepada Kapolda, tolong ditahan minggu ini, Pak. Atau minggu depan paling telat. Karena sesuai dengan proses, ya. Kalau sudah ada pengumuman tersangka, berarti tersangkanya akan dipanggil di BAP lagi untuk untuk melaksanakan berita acara pemeriksaan untuk tersangka. Tersangka. Dan kita ikuti terus ya, sampai persidangan. Jadi kami akan kawal terus. Kami Pro Gibran akan kawal terus sampai persidangan ya. Kami tidak akan pernah menyerah. Jadi nanti mungkin Ketua Dewan Pembina Pro Gibran yang akan berbicara. Silakan. Terima kasih kawan-kawan. Intinya sudah jelas tadi. Sebetulnya saya perkenalkan dulu. Firdaus ini bukan orang lain. Dia punya paman, ini adiknya, ini saudara saya sebetulnya, saudara saya dalam membantu segala usaha saya di NTB. Jadi bukan istilahnya ini mendadak baru ketemu baru sekarang, jangan salah. Ini. Jadi beliau ini adik angkatnya om saya. Iya. Ibu saya punya abang, itu lettingnya Pak Prabowo. Akabrinya lettingnya Pak Prabowo, akabrinya almarhum. Jadi, ini adik angkatnya. Jadi dia itu. Jadi kita ini ada hubungan keluarga. Nah, jadi otomatis jangan dikira ini baru-baru ini berkenalan, jangan salah. Jadi kita intinya terima kasih sama Kapolri, Kapolda. Memang sangat luar biasa. Yang pikir kita lambat, rupanya cepat. Gaspol, pokoknya intinya. Siap. Oke. Jadi gimana Bu? Kita juga senang karena memang kita sangat berjuang ya dalam bulan ini ya. Sampai kita sempat bikin taruhan. Taruhan juga ya. Taruhan. 1 miliar kalau memang tidak terbukti tersangka, kita akan memberikan hadiah sih sebenarnya, bukan hadiah 1 miliar. Bukan taruhan. Karena kita memang sudah memprediksi bahwa Roy Suryo juga akan menjadi PSK, tapi kan memang proses hukumnya lumayan ya kan, memerlukan waktu yang cukup lama, tapi saat ini makanya kita sangat senang apa yang kita sudah lakukan itu ternyata berhasil. Jadi ada hasilnya, tidak sia-sia. Terima kasih buat pihak kepolisian. Ya pokoknya alhamdulillah selama beberapa bulan ini kami dari berbagai macam cara lah untuk menghambat sistem mereka yang untuk mencuci otak masyarakat itu. Berbagai cara lah kami mengusahakan agar masyarakat jangan tercuci otaknya, jangan sampai masyarakat itu benci kepada Pak Jokowi, pada Mas Gibran, pada Pak Prabowo. Kita taruh di jalan yang benar, di jalan yang benar. Kita luruskan. Nah, sekarang ini kan kita tinggal mengawal Pak Prabowo aja. Pak Prabowo itu udah kerja sungguh-sungguh. Luar biasa. Semua koruptor ini disikat habis. Semua mafia diperingati oleh Pak Prabowo. Bagaimana kurangnya gitu loh. Jadi adanya gangguan-gangguan Rismon CS ini udah kita singkirkan, kita masukkan ke TS. Kita jalan bersama Pak Prabowo untuk membenahi bangsa ini. Udah, Pak Prabowo yakinlah ekonomi akan berangsur baik. Pak Prabowo ini. Mereka yang protes-protes ini, kalau andai kata dikasih kesempatan jadi presiden, nggak mampu mereka. Nggak mampu. Anda bacot aja yang gede. Betul nggak? Iya. Betul.
Jadi mampu. Jadi alhamdulillah ya Pak Prabowo sekarang ini sedang membangun ya. Baru Pak Prabowo yang berani membuka semuanya tabir-tabir kejahatan di bangsa ini, baru Pak Prabowo semua ya melalui jajarannya. Jadi kita positive thinking aja kepada pemerintah Pak Prabowo. Masa berita yang mengaitkan Pak Prabowo dengan WUS dan Jokowi dengan WUS, itu anggap aja itu pemerintah sedang bekerja untuk memperbaiki bangsa. Jangan terlalu ikut campur. Ya. Jangan terlalu ikut campur dan terdoktrin oleh bahasa-bahasanya Roy Suryo, Rizwan Syah yang nggak jelas. Ya, bahkan dia itu ditersangkakan lagi dengan perkara-perkara lain nanti. Contoh, maling panci. Kan ini masih berjalan laporan saya. Roy Suryo maling panci aja di Kementerian Menpora itu masih berjalan dan saksi-saksinya sudah diperiksa nih. Saksi-saksi dari anggotanya sudah diperiksa 2-3 orang. Dan ini prosesnya berjalan maling panci. Jadi setelah kasus sekarang ini ya, Undang-Undang 27, Undang-Undang ITE pasal 27 dan pasal 28, baru Undang-Undang Tipikornya akan naik dalam laporan kami, gitu loh. Jadi kita tunggu aja nanti, bertubi-tubi Roy Suryo akan merasakan karmanya gitu, karena dia terlalu sombong, mas. Step by step, tapi Ya, pasti. Ya, step by step tapi pasti. Dan saya miris ya dengan Roy Suryo, bukan saya menyenggol pribadinya. Ini ada beberapa orang di sekitarnya yang menitip pesan kepada saya, Pak, saya kasihan Pak melihat supirnya bukan, Roy Suryo nggak punya anak. Supirnya dengan pembantunya kalau makan itu beli sendiri, gajinya di bawah UMR, hanya 1,5 juta apa 2 juta gitu. Harus beli gas sendiri karena nggak boleh pakai gasnya Roy Suryo. Kalau pakai gas Roy Suryo diomelin, dimaki-maki. Nah, dia titip pesan Pak, kalau Roy Suryo itu harus kemanusiakan karyawannya gitu. Jangan ngurusin orang lain, tapi karyawannya sendiri ya dengan terpaksa harus kerja dengan dia walaupun terjolimi gitu. Jadi banyak lagi bukti-buktinya. Nah sekarang hari ini Roy Suryo malam ini pergi ke Gambir ya, tanggal 7 ini kabur. Mau pergi ke Gambir dia lagi kemas-kemas, dia nggak mau naik pesawat karena udah mungkin di red notice atau apa. Dia pergi ke Gambir malam ini ya, saya kasih bocoran sama intelijen, dia lagi pergi ke Gambir. Sekarang lagi persiapan mau ke Semarang Roy Suryo, entah mau kabur, entah mau bertapa atau mau tapa geni atau apa nggak tahu. Pokoknya malam ini berkemas-kemas dia mau pergi ke Gambir. Dan ini laporan polisi sudah saya terima ya. Roy Suryo minggu ini jadi target akan ditahan ya. Ini laporan polisinya. Ini Roy Suryo sudah dapat panggilan dari Polda Metro Jaya ya. Nih panggilan untuk Roy Suryo. Panggilan untuk Roy Suryo dari Polda Metro Jaya. Jadi minggu depan Roy Suryo insya Allah akan ditahan ya. Karena dia kena Undang-Undang ITE pasal 28 ya, pasal 28 ayat 2 kalau nggak salah, yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Dan insya Allah 3 orang ini, Roy Suryo, Rizwan Syah dan Dr. Tifa ditahan insya Allah ya. Tapi kalau yang pasal 27 mungkin belum ditahan, namun prosesnya berangsur-angsur akan berjalan dengan baik di pengadilan. Jadi itu ya, jadi Roy Suryo ini sudah kita dukung terus. Dapat panggilan ya. Kita dukung terus. Jadi kalau Roy Suryo bilang kami tidak akan ditangkap, bohong. Saya sebagai ketua umum Pro Gibran akan meminta kepada Polda untuk menangkap Roy Suryo. Tangkap Roy Suryo, tangkap Dr. Diva, tangkap Rizwan Syah ya. Karena mereka gaduh, mereka provokator di bangsa ini. Jadi harus tangkap. Jadi kalau ada dalil-dalil hukum yang diberikan oleh pakar-pakar hukum di sana, itu pakar-pakar nggak jelas. Ya, suruh berdebat dengan saya. Pakar-pakar nggak jelas. Pakar-pakar yang sengaja menceburkan Rizwan, Roy Suryo, dan Dr. Tifa ke jurang. Ya, pakar hukumnya siapa? Ya pakar hukumnya seperti si Tompel, ya, si Ahmad Kojinuddin, itu pengacara nggak jelas tuh, Tompel tuh. Ya itu nggak jelas, pakar hukum nggak jelas. Nah seperti si Radli Harun, itu pakar hukum nggak jelas. Itu yang menjeburkan klien-kliennya ke dalam limbah jurang penyiksaan. Jadi pakar hukum yang nggak jelas itu jangan diikutin, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau mereka berdalih lagi untuk menekan Polda agar tidak menahan Roy Suryo, tidak bisa. Roy Suryo harus ditahan, ya. Ini permintaan saya sebagai ketua umum Pro Gibran, ya. Nggak bisa nggak ditahan, karena mereka sudah terlalu menjolimi ya. Dan kalau mereka alasannya ingin menggugat ulang dan lain-lain, itu nggak bisa. Dalam undang-undang udah nggak bisa gugat. Polisi sudah menyatakan mereka bersalah dan polisi mengamini ijazahnya Jokowi asli, udah. Jadi nggak ada lagi yang bahas masalah ijazah palsu ijazah apa, karena polisi aja udah mentersangkakan Roy Suryo. Artinya tuduhan Roy Suryo terhadap ijazah palsu Jokowi sudah gugur, bukan tidak gugur, sudah gugur, ya. Jadi mohon pada aparat penegak hukum yang 4 pilar penegak hukum, polisi, jaksa, ya, hakim,
mereka sudah tidak bisa lagi mempunyai kesempatan untuk menggugat apapun dan melapor apapun karena sudah gugur dan sudah ditersangkakan oleh polisi. Tinggal menunggu proses administrasi hukum, ya, walaupun ada aja presumption of innocence. Karena mereka telah mendoktrin ya masyarakat dengan kejahatan parsial, dengan memberikan keterangan secara parsial, tidak komprehensif. Makanya mereka memberikan keterangan yang sepotong-potong sehingga masyarakat terprovokasi dan akhirnya banyak masyarakat yang tersesat pemahaman hukumnya, ya. Jadi minggu depan insya Allah saya meminta para Kapolda untuk menangkap Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rizwan Hasolon Sianipar, ya. Dan saya dukung Polda Metro Jaya. Saya akan turunkan 10.000 masa saya jamin 10.000. Kalau saya bilang 10.000. Saya sudah punya track record menurunkan masa 2019 di depan Bawaslu 3.000 orang relawan militan Prabowo mendukung Prabowo. Saya sudah mempunyai track record menurunkan masa di Tangsel 2.000 orang sampai 1.000 orang sampai 2.000 orang di Polres Tangsel baru-baru ini. Jadi kalau saya bilang 10.000 saya turunin. Ya, Roy Suryo harus ditangkap. Ya. Jadi abang ya silakan nih Pak. Ya jadi pada kesempatan ini alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberikan bisikan juga oleh pembina saya ya di Pro Gibran bahwa memperkenalkan bahwa Pro Gibran ini sudah berdiri. Ya kami sedang membentuk di setiap daerah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga Pak Jokowi, Gibran dan Pak Prabowo. Ya, itu Pro Gibran didirikan ya. Namanya Pro Gibran. Tapi untuk menjaga Pak Jokowi, menjaga hak politiknya, menjaga hak hukumnya, menjaga hak hukum Mas Gibran, menjaga hak hukum Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ini satu paket. Jadi jangan kita jolimi, mereka biarkan bekerja gitu. Ya. Jadi itu aja malam ini kami jelaskan Pro Gibran. Saya dengan tim Pro Gibran sudah hadir juga dengan abang kita. Silakan Bang. Bicara, Bang. Saya Ketua Umum Kampak Mas RI. Ya. Hari ini saya menjelaskan selama ini saya selalu sejalan dengan saudaraku Ketua Umum Pro Gibran dan juga Ketua Umum Pembasmi dan juga saudaraku pembina dari Pro Gibran Pak Kanda Andre Yakub. Insya Allah Kampak Mas RI juga selalu mendukung program-program dari Pro Gibran dan juga memohon agar pihak kepolisian Bapak Kapolda agar segera menahan pelaku pembuat kegaduhan di negeri ini. Karena rakyat Indonesia tidak butuh rasa tidak nyaman, kegaduhan dan saling memecah belah persatuan dan kesatuan di negara kita ini. Rakyat kita hanya butuh ketenangan. Ya, hanya itu saja. Butuh kebutuhan sehari-harinya terpenuhi. Dan saya selaku Ketua Umum Kampak Mas RI akan selalu mendukung kegiatan dari Pro Gibran ke depannya dan mendukung semua kegiatan dari Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden agar bisa berjalan untuk mengembangkan Indonesia menuju masyarakat yang adil dan sejahtera. Iya, siap. Oke, ini saya pesan ya untuk yang terakhir, saya pesan kepada masyarakat ya jangan terprovokasi karena sekarang ini ekonomi Indonesia sedang beranjak naik ya. Bayangkan alusita sekarang ini senjata tuh dibeli oleh Pak Prabowo untuk mempertahankan semua kapal batas NKRI. Begitu pesatnya Pak Prabowo berbelanja alusita, kapal perang dan lain-lainnya, pesawat tempur. Ini kita harus dukung ini. Kenapa? Kalau negaranya sudah aman, insya Allah investor akan datang. Semua akan bahagia. Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Tetapi kalau masih ada penyakit provokator ini yang dilakukan oleh mereka, apa sih untungnya? Ngorek-ngorek ijazah orang? Hah? Oke lah, kita mau benahi bangsa, mau jadi suci. Perbaiki dulu dong rumah tangga kita kayak Roy Suryo, ya kan? Dia ngorek-ngorek Jokowi, seakan-akan dia orang suci. Istrinya aja telantar, tidurnya beda kamar sama istrinya. Pisah ranjang gitu loh. Piaranya kucing, nggak punya anak. Miaranya cuma kucing. Kan orang kayak gitu kan kayak psikopat gitu loh. Orang kayak psikopat ini nggak boleh hidup di Indonesia ini, dan boleh hidup tapi harus dijauhi karena bahaya. Ya, karena bahaya. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Mungkin itu ya. Terima kasih. Oke, makasih banyak. Sukses selalu.